Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Nur Aulia dengan NIM 21323111017. Di sini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa vulkanik, tektonik, dan reruntuhan atau terban. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo dan gempa Gunung Krakatau. Gempa tektonik yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran, dan Cianjur. Gempa reruntuhan atau terban, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Penilaian sebelum bencana atau prabencana. Fokus utama dari penilaian prabencana adalah kesiapsiagaan dan mitigasi risiko. Langkah-langkah penilaian meliputi identifikasi risiko dan ancaman seperti menilai potensi risiko bencana berdasarkan letak geografis dan kondisi lingkungan. Kemudian, identifikasi populasi rentan, mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, difabel, dan masyarakat miskin yang paling mungkin terkena dampak bencana. Kapasitas komunitas, menilai tingkat kesiapan komunitas dalam menghadapi bencana, termasuk infrastruktur, sumber daya lokal, dan sistem peringatan dini. Penilaian saat bencana berlangsung biasanya bertujuan untuk respon cepat dan penyelamatan. Beberapa poin utama penilaian ini adalah kebutuhan mendesak, mengidentifikasi kebutuhan segera seperti makanan, air, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Jumlah korban, menilai jumlah korban jiwa dan cedera, serta kerusakan properti. Kapasitas layanan kesehatan, menilai kapasitas rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain dalam menangani korban bencana. Keamanan, menilai ancaman terhadap keselamatan seperti bahaya lingkungan lanjutan, gempa susulan, dan banjir susulan. Pasca bencana berfokus pada pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Penilaian ini meliputi kerusakan fisik dan infrastruktur, seperti menilai tingkat pada rumah, jalan, fasilitas umum, dan layanan dasar. Kesejahteraan psikososial, memeriksa kondisi psikologis dan korban, terutama trauma dan stres pasca bencana. Pemulihan mata pencaharian, menilai dampak bencana terhadap mata pencaharian dan ekonomi lokal. Kebutuhan jangka panjang, seperti mengidentifikasi kebutuhan dukungan jangka panjang untuk pemulihan komunitas, seperti bantuan keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Pendidikan kesehatan memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi dampak buruk bencana. Berikut adalah bagaimana aplikasi pendidikan kesehatan dapat diterapkan dalam setiap fase manajemen bencana. Yang pertama, fase sebelum bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan. Edukasi masyarakat, seperti pelatihan kesehatan dasar, mengajarkan masyarakat teknik pertolongan pertama seperti penanganan luka, CPR, dan evakuasi korban. Berikan pelatihan terkait penyakit yang sering muncul saat bencana, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Kemudian, kampanye kesehatan publik dengan menggunakan media, poster, video di media sosial untuk menyampaikan informasi penting, seperti cara menjaga kebersihan, pentingnya air bersih, dan perlindungan diri dari penyakit menular. Menyusun modul pendidikan di sekolah.
Integrasikan materi mitigasi bencana dalam kurikulum sekolah, termasuk pengetahuan kesehatan lingkungan, sanitasi, dan keamanan pangan. Pengembangan pembangunan kapasitas petugas kesehatan. Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan tentang respon darurat, triase medis, dan pengelolaan logistik kesehatan. Bentuk tim kesehatan khusus bencana di setiap daerah. 2. Fase saat bencana, yaitu penanganan darurat. Pemberian informasi cepat dan tepat, menggunakan media sosial berkomunikasi untuk memberikan panduan kesehatan langsung, seperti lokasi ke tempat pengungsian, cara menggunakan air bersih, atau apa yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit. Kemudian distribusikan perlengkapan kesehatan dengan membagikan hygiene kit seperti sabun, masker, hand sanitizer kepada masyarakat terdampak. Sediakan leaflet atau infografik tentang pencegahan penyakit dalam situasi darurat. Kemudian, pendampingan psikososial, libatkan psikolog atau pekerja sosial dalam memberikan pendidikan tentang manajemen stres dan dukungan mental kepada korban bencana. Adakan sesi edukasi kelompok di tempat pengungsian tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Kemudian, fase setelah bencana, pemulihan dan rehabilitasi, yaitu pemulihan kesehatan masyarakat diadakan dengan mengadakan penyuluhan kesehatan secara berkala di wilayah terdampak bencana untuk mencegah wabah. Fokus pada pendidikan sanitasi, seperti cara mengolah air minum, membangun jamban darurat, dan menjaga kebersihan lingkungan. Memperlibatkan komunitas lokal, melatih warga lokal sebagai relawan kesehatan untuk membantu penyebaran informasi tentang kesehatan dan mitigasi bencana di masa depan. Membangun kesadaran komunitas tentang pentingnya sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko dan bencana berikutnya. Kemudian, reintegrasi sosial dengan mengajarkan keterampilan baru yang relevan dengan kesehatan, seperti perawatan trauma jangka panjang atau teknik rehabilitasi fisik. Melakukan diskusi atau lokakarya untuk mengevaluasi pelajaran yang dapat dari bencana, melibatkan warga dan tenaga kesehatan. Strategi teknologi dan inovasi dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, aplikasi digital dengan menggunakan aplikasi kesehatan berbasis smartphone untuk menyebarkan panduan mitigasi dan pencegahan penyakit. Kemudian, mengintegrasikan fitur simulasi interaktif untuk pelatihan virtual mitigasi bencana. Kemudian media sosial dengan menyebarkan video edukasi tentang kesehatan dan tanggap bencana melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Peringatan dini dengan SMS atau aplikasi. Kirim informasi kesehatan penting melalui SMS massal atau aplikasi pemerintahan setempat saat bencana terjadi. Pemberdayaan masyarakat pada bencana gempa bumi. Yang pertama, pembentukan tim siaga dengan mendirikan kelompok siaga bencana di tingkat komunitas yang dilatih untuk membantu mengevakuasi dan penyelamatan. Pelatihan mandiri mengajarkan masyarakat cara membuat perlengkapan darurat sederhana seperti filter air atau tempat perlindungan sementara. Kemudian, partisipasi aktif melibatkan warga dalam perencanaan mitigasi bencana, pengelolaan tempat pengungsian, dan distribusi logistik, pemberdayaan kelompok rentan, memberikan peran khusus kepada perempuan, anak muda, dan kelompok rentan lainnya dalam tanggap bencana. Evidence best practice dalam mitigasi dan respon terhadap gempa bumi. Yang pertama, sistem peringatan dini. Di Amerika Serikat telah dikembangkan untuk memberikan peringatan dini beberapa detik sebelum gempa besar. Studi menunjukkan bahwa sistem ini efektif jika diintegrasikan dengan edukasi masyarakat dan sistem komunikasi yang cepat. Teknologi ini didukung oleh jaringan seismik dan algoritma yang canggih. Pendidikan publik dan simulasi. Program seperti The Great Shakeout dalam pelatihan Drop, Cover, and Hold On membantu masyarakat memahami respon cepat yang efektif dalam situasi gempa. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan rutin dapat mengurangi cedera. Pendekatan psikososial dan medis. Studi menunjukkan bahwa pengelolaan trauma
psikologis dan medis segera setelah bencana sangat penting. Penanganan berbasis bukti seperti triase korban dan dukungan psikologis mengurangi dampak jangka panjang gempa pada korban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.